Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan nasihat Imam Al-Ghazali tentang menuntut ilmu, pelita jiwa dalam gelapnya zaman. Di tengah riuhnya dunia yang terus berubah, di mana cahaya kebenaran sering tertutupi oleh kabut kepentingan dan keinginan duniawi, masih ada pelita abadi yang tak pernah padam, ilmu. Dan dari pelita-pelita itu, salah satu yang paling terang adalah nasihat dari Hujatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Seorang ulama besar yang bukan hanya menguasai ilmu zahir, tetapi juga menembus hakikat, menghidupkan hati dengan hikmah yang langgeng. Imam Al-Ghazali bukanlah ulama biasa. Ia adalah permata dalam dunia Islam yang karyanya menembus zaman, menyentuh hati yang sedang gelisah, membangunkan ruh yang tertidur dalam kelalaian. Dalam kitab-kitabnya seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan lainnya, beliau tak hanya menulis dengan pena, tetapi dengan air mata dan nurani yang hidup. Dan salah satu warisannya yang paling berharga adalah nasihat-nasihatnya dalam menuntut ilmu. Ilmu, bukan sekadar hafalan, tapi cahaya yang menyentuh hati. Imam Al-Ghazali membuka banyak nasihatnya dengan mengingatkan bahwa ilmu bukan sekadar informasi yang ditumpuk di dalam kepala, bukan hanya hafalan demi gelar atau pujian manusia. Ilmu sejati, kata beliau, adalah cahaya. Cahaya yang menerangi hati, membimbing akhlak, dan mengantarkan jiwa menuju Allah. Ketahuilah wahai anakku, tulis beliau dalam Ayyuhal Walad, ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kalimat yang pendek, namun dalam dan menggetarkan. Ia menyadarkan kita bahwa menuntut ilmu bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Betapa banyak orang pintar di dunia ini, namun ilmunya tak membuatnya rendah hati. Betapa banyak sarjana dan cendekiawan, namun ilmunya justru menjauhkan dirinya dari Sang Pencipta. Al-Ghazali mengingatkan, ilmu yang tak menyentuh hati, hanya akan menambah kesombongan. Dan kesombongan itulah penghalang terbesar dari cahaya hidayah. Menuntut ilmu, perjalanan jiwa, bukan lomba dunia. Al-Ghazali pernah menasihati muridnya agar tidak menjadikan ilmu sebagai tangga meraih dunia. Ilmu bukan untuk mencari kemuliaan, bukan pula untuk mengejar jabatan atau kekayaan. Ilmu harus dicari untuk memperbaiki jiwa, membenahi niat, dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dalam dunia modern saat ini, begitu mudahnya ilmu dijadikan komoditas. Gelar akademik diperjualbelikan, seminar penuh oleh mereka yang ingin diakui, dan sekolah seringkali hanya menjadi tempat mencetak angka-angka. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, nasihat Al-Ghazali bagaikan embun penyejuk hati, carilah ilmu untuk mengenal dirimu, dan melalui pengenalan itu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Ilmu yang benar, kata beliau, adalah yang mengantar pada zuhud, sabar, syukur, tawakal, dan takut kepada Allah. Bukan ilmu yang memperkaya lisan tapi mengeringkan hati. Bukan ilmu yang memuaskan ego, tetapi yang menundukkan jiwa. Pentingnya guru, jalan menuju kebenaran tidak bisa dilalui sendiri. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya seorang guru dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, barang siapa menjadikan dirinya sendiri sebagai guru, maka setanlah yang akan membimbingnya. Nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya bimbingan, karena ilmu bukan hanya perkara teks dan nalar, tetapi juga adab dan hati. Seorang murid harus merendah, duduk bersimpuh di hadapan guru bukan karena memuliakan manusia, tetapi karena memuliakan ilmu yang Allah titipkan padanya. Kerendahan hati inilah yang membuka jalan masuknya hikmah ke dalam dada. Di zaman ini, di mana informasi begitu mudah diakses, banyak orang merasa tidak perlu lagi belajar dari guru. Mereka merasa cukup dengan membaca, menonton, atau mencari di internet. Tapi Imam Al-Ghazali mengingatkan,
ilmu sejati bukan hanya dari teks, tapi dari jiwa yang tersambung kepada rantai para ulama, sampai kepada Rasulullah. Amal adalah buah dari ilmu. Nasihat Al-Ghazali tidak berhenti pada pentingnya menuntut ilmu, tapi lebih jauh lagi, beliau menekankan bahwa ilmu harus berbuah pada amal. Seperti pohon yang sehat, ilmu yang benar pasti akan menumbuhkan amal saleh, akhlak mulia, dan ketenangan hati. Beliau berkata, ilmu itu seperti panah, amal adalah sasarannya. Jika panahmu tak mengenai sasaran, maka sia-sialah usahamu. Betapa banyak orang pandai berbicara tentang sabar, tapi ia sendiri cepat marah. Betapa banyak yang fasih tentang ikhlas, tapi ria tetap menguasai hati. Al-Ghazali mengingatkan, ukuran ilmu bukan pada banyaknya kata, tapi pada dalamnya perubahan diri. Nasihat mengharukan untuk para penuntut ilmu. Dalam salah satu nasihatnya yang sangat menggetarkan, Al-Ghazali menulis kepada seorang muridnya. Wahai anakku, jika engkau tidak mengamalkan ilmu, maka apa gunanya belajar? Jika engkau membaca 1000 kitab, namun hatimu tetap keras dan jiwamu tetap gelisah, maka engkau bukanlah penuntut ilmu, melainkan pecinta dunia dengan topeng agama. Kalimat ini menggugah kita untuk menengok ke dalam diri. Apakah ilmu yang kita cari sudah membuat kita lebih lembut? Apakah sudah menumbuhkan ketulusan? Ataukah justru menjauhkan kita dari tujuan sejati, ridha Allah? Penutup, jadilah pencari cahaya, bukan pengejar dunia. Wahai sahabat penuntut ilmu, renungkanlah nasihat Imam Al-Ghazali ini. Ilmu adalah cahaya, bukan hiasan. Ia adalah obat bagi jiwa yang sakit, bukan alat untuk mencari pujian. Tuntutlah ilmu dengan niat memperbaiki diri. Carilah guru yang solih, yang bisa membimbingmu bukan hanya dengan kata, tetapi dengan teladan. Dan jangan lupa, ilmu itu amanah. Ia harus dibawa dengan rasa takut kepada Allah, dan diamalkan dengan penuh keikhlasan. Dunia ini hanya sebentar. Jika seluruh waktumu habis untuk mengejar dunia, maka engkau telah tertipu. Tapi jika waktumu kau isi dengan mencari ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, maka engkau telah memilih jalan para nabi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang mencari ilmu dengan niat yang lurus, mengamalkannya dengan hati yang takut kepadanya, dan menyebarkannya sebagai cahaya di tengah gelapnya zaman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.